Oke, hai semuanya, sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan Kekwati Agustina. Masih di sini, hai semuanya ya. Oke, akan membahas zodiak lagi. Sekarang gilirannya untuk membahas zodiaknya untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus di Januari 2025. Aku masih sering lupa kalau ini udah 2025, hampir salah sebut ya. Oke ya, yuk kita kepoin untuk kamu awal tahun baru ini ya. Selamat tahun baru untuk semuanya ya. Oke, yuk kita kepoin ya untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus di Januari 2025 kayak gimana. Yuk kita berdoa dulu ya sofam-sofamku ya. Anggap aja fun ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Oke. Ada King of Wands ya. Oke. King of Wands, Nine of Wands ya. Queen of Amethyst, Ten of Chalice ya, atau Ten of Cups, The Moon, King of Pentacles, Oke, Standing Stone ya, atau Justice ya. Pack of Chalice atau Pack of Cups, Six of Amethyst, aduh. Five of Pentacles, dan bottom of the deck-nya ada Hierophant, atau ini disebut juga Judgment ya. Ada Hierophant, Judgment ya. Oke, untuk Taurus ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di Januari 2025. Kok kenapa tiba-tiba aku rasanya kok langsung blank, kayak orang kebingungan. Ini mungkin energinya kamu ya. Tiba-tiba aku ngerasa kayak kebingungan, bimbang, aku harus memutuskan yang mana. Kayak nggak ngerti, nggak bisa mencerna sama situasi, kenapa ini terjadi gitu loh. Oke, untuk Taurus, di sini kamu terkoneksi dengan zodiak. Di sini ada energinya dari fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn ya, 9 zodiak. Oh, water sign juga ada, sorry, Pisces, Cancer, Scorpio, 12 masuk semua ya. Yang paling terkuat kamu terkoneksi di sini ada energinya si Gemini ya. Gemini, Pisces, Libra. Ada energinya si Taurus juga. Taurus energinya kamu sendiri. Ya, kamu terlalu terfokus, kamu terlalu terkekang sama aturan tradisi yang akhirnya ini malah
membuat kamu kesakitan, membuat kamu banyak mengalami banyak hambatan lah yang datang ke kamu ya. Oke, untuk masalah karir kamu ya, mungkin selama ini kamu sudah apa ya, ngikutin aturan, mungkin bekerja ya, kalau orang pengen punya uang banyak ya nalarnya ya harus kerja keras, banting tulang. Kalau orang pengen usahanya tambah maju ya usahanya tambah relasi, harus kerja sana kerja sini, tambah channel lagi dan lain sebagainya. Itu pola pikir kamu, orang yang selalu dipikirkan pada orang pada umumnya lah ya. Tapi faktanya bukan uang yang kamu dapatkan, malah kekecewaan. Kamu seperti orang yang kebingungan, kenapa kok target yang aku mau ini bukannya dapat, malah semakin menjauh ya. Kamu terlalu terfokus sama hasil, terfokus sama keinginan kamu terus. Kamu kurang ngerti tentang siklus alam semesta, hukum vibrasi, energi, frekuensi, tentang keuangan, tentang rezeki itu bisa datang dari berbagai macam sumber. Bahkan yang sesuatu yang tidak bisa dipikir dengan nalar tuh bisa datang dengan begitu aja, dan tapi kamunya tidak mempercayai itu. Kamu lebih percaya ya kalau mau kaya ya harus kerja, orang pengen bisa kaya harus nabung, harus berhemat, bla 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 gitu. Jadi kayak kamu tuh tanpa sadar kamu menyiksa diri kamu sendiri ke arah yang nggak semestinya gitu loh ya. Kamu terlalu terfokus sama mengumpulkan pundi-pundi uang ya. Ketika kamu sudah mulai terjebak, kamu sudah mengalami banyak kehilangan banyak uang, mungkin tabungan kamu sudah mulai terkuras untuk dana yang kamu pakai yang dengan kondisi yang sangat urgent, mulai akhirnya kamu baru menyadari bahwa teknik kamu, cara kamu itu salah. Disinilah karena kamu terjebak sama situasi yang kurang menyenangkan, kamu mulailah belajar tentang the law of attraction, power assumption, belajar manifest, afirmasi, belajar untuk melepaskan, mengikuti alurnya semesta, ikuti benang merah, ikuti intuisi kata hati kamu. Jadi kamu udah nggak lagi mengeratkan harus aku dapat rezeki yang banyak bla bla bla, aku jadi kaya raya, nggak. Jadi kamu mengikuti seapa adanya, mengalir begitu aja. Di saat kamu sudah mulai melepas, kamu bisa yakin sama diri kamu, kamu ngikutin alurnya, maka rezeki kamu tuh datang satu-satu, berdatangan satu persatu gitu. Rezeki yang datang tak disangka-sangka tuh datang. Ini kan kayak kamu nunggu kan, kamu minum, kamu ngerasakan takut nanti kalau rezekiku, makananku ini kalau ngelimpah berkurang, habis dicuri sama kurcaci, ini gimana gitu loh. Kamu merasa kayak ketakutan, tapi ketika kamu udah bisa melepaskan, ya udah mau ambil aja, kamu berbagi sama orang sekitar dan sebagainya. Nah, ini datang dari belakang kan, rezekinya itu sudah mulai masuk satu-satu, mulai berdatangan masuk, kayak semesta tuh nambahin rezeki kamu dari belakang, dari segala penjuru arah gitu. Yang mungkin temen kamu yang dulu pernah hutang sama kamu nagihnya mungkin rasa nggak enak hati, atau mungkin kamu udah lupain itu, tiba-tiba kamu dapat rezeki nomplok ya. Temen kamu yang hutang bayar utang ke kamu, ada yang juga kamu dapat rezeki dari mungkin dikasih temen, dikasih saudara, atau dapat hadiah, dapat undian, dapat lotre, atau banyak banget ini. Jadi kayak kamu tuh ketika kamu belajar relaxing, kamu belajar berdamai, nyelarasin hidup kamu udah nggak lagi mengeratkan impian kamu yang terlalu menggebu-gebu gitu, ambisinya kamu udah kamu lepas, maka kamu kayak dapat satu-satu rezekinya gitu ya. Tapi ya terkadang di satu waktu itu satu kegagalan dan lain sebagainya itu masih terbelenggu sama kamu ya, masih nyimpen sih, kamu masih ada rasa ketakutan masih ya, makanya keluar demun ya. Kamu kayak bingung, kamu intuisi kamu sama pikiran kamu secara realistis logika itu kayak perang batin gitu
Yang kutangkap itu sih untuk kamu ya. Mungkin kamu pernah mengalami situasi di masa lalu yang kurang menyenangkan, mungkin dari pola keluarga, pola orang tua yang gimana cara menangani uang. Orang tua kamu cari uang tuh harus kerja keras banting tulang, makanya kayak kamu tuh terpengaruh dari masa lalunya kamu, dari didikan orang tua. Itu juga bisa. Kalau punya uang ya, kalau pengen punya kaya ya harus harus nabung, harus gini, harus menderita dulu gitu. Ini yang menjadi masalahnya kamu gitu loh ya, terutama dari si pihak papah kamu yang mungkin punya cara mengatur uang, mengatur keluarga, terus ini menimbulkan trauma dan kamu kayak nggak sadar kamu terjebak di lingkaran itu. Kamu mengadaptasi dari didikan orang tua ke anak-anak kamu, ke diri kamu gitu ya. Itu yang kutangkap untuk kamu, untuk Taurus ya. Lagi banyak banget mengalami situasi ya. Oke, untuk masalah finansialnya percintrongan kamu. Iya ya, percintrongan kamu ya, cinta, dari energinya cinta. Taurus, kamu sepertinya lebih pengen menjadi orang yang single. Mungkin di sini kebanyakan kamu adalah tim duda, tim janda, atau masih single ya. Untuk kamu yang single, kamu menginginkan hidup kamu tuh damai untuk diri kamu sendiri. Kamu merasa bahwa aku nggak ada pasangan hidup, nggak ada seseorang di dalam kehidupanku, itu aku sudah penuh, aku udah sempurna. Aku menikmati hari-hariku dengan baik tanpa pasangan, nggak masalah. Don't worry lah, aku nggak ada pasangan ya nggak masalah gitu. Terus aku punya anak ya udah, aku gedein anak aja, jadi single, jadi orang single nggak, itu juga bagus, nggak ada masalah juga. Atau aku juga nggak harus terlibat secara emosi konflik batin sama kalau punya pasangan gitu ya. Nah, di saat kamu fokus untuk diri kamu sendiri, kamu happy sama kesendirian kamu ya, aku rasa gini, ada seseorang yang akan datang ke kamu ya. Ini bisa orang lama ya, bukan mantan suami, mantan istri kamu, bukan. Mungkin ini mantan pacar kamu di masa lalu, atau orang yang lagi berdealing sama kamu tapi kamunya menutup hati sama si orang ya. Mungkin dia datang ke kamu pelan-pelan, pengen masuk ke dalam kehidupan kamu, pengen meyakinkan kamu bahwa aku ini berbeda dari mantan aku ingin punya keseriusan sama kamu, aku benar-benar tulus mencintai kamu seapa adanya, aku menerima kamu, segala kekurangan kamu, segala kelebihan kamu. Nah, di saat dia datang ini, kamu itu kayak bingung, aku harus mengambil keputusan yang mana, padahal kamu sendiri masih ada rasa trauma sama mantan kamu, kamu masih yang baru cerai, atau mungkin baru putus, atau udah beberapa tahun atau beberapa bulan putus, tapi kamu masih mengingat, masih menyimpan rasa sakit, rasa kecewa tuh masih kamu simpan di hati. Dan sekarang ada sosok baru yang datang ini ya, meskipun orang lama yang satu lagi atau yang lain lagi, tapi kamu ngerasa bingung, aku harus terima dia atau enggak gitu loh. Di sisi lain kamu juga merasakan cinta sama nih orang, tapi di sisi lain kamu juga belum siap untuk membuka hati untuk menjalani suatu hubungan. Nanti berkonflik lagi, kamu tuh ketakutan, kamu masih trauma sama konfliknya dalam hubungan dan lain sebagainya. Ini yang membuat kamu jadi stagnan, jadi kayak kamu tuh bingung, aku harus kayak gimana gitu. Kalau dalam hati kamu sebenarnya pengen punya pasangan, pengen punya kehidupan yang stabil, punya orang yang selalu sayang sama kamu, bangun tidur ada teman di sampingnya kamu, di saat kamu suka maupun duka ada yang nemenin kamu, pulang kerja itu ada yang nunggu kamu di rumah, pengen. Tapi untuk menjalani di posisi ini tuh sangat berat banget bagi kamu. Jadi kamu tuh kayak mau melangkah aja tuh kayak berat banget ini. Makanya kamu kayak bingung, kayak kamu tuh merenung sambil memandangi cahaya bulan, kamu merenung tuh kayak ini bener nggak sih kehidupanku? Aku bingung, aku harus ke arah kemana gitu loh ya. Makanya kamu lebih baik menyingkir dulu ini, kamu nggak banyak komunikasi, kamu menepi dulu, menyingkir dulu. Kamu lagi cari solusi, cari pencerahan,
jalan mana yang harus aku ambil, itu sih yang aku tangkap untuk Taurus ya. Oke. Aku ngomong panjang lebar sampai berapa menit itu tadi. Oke. Yuk kita lihat yuk kualifikasi untuk energi cintrongnya kamu ya untuk Taurus ya. Yuk. Passion, gairah yang membara, soulmate ya, dia soulmate-nya kamu, romantic feeling, flirt, rayu, menggoda. Wow, Taurus menggoda. Heart to heart conversation, ada obrolan dari hati ke hati, engagement ya, ada suatu komitmen ya, suatu keseriusan hubungan antara kamu sama si dia. Oke, aku minum bentar. Oke, untuk Taurus ya, di sini aku ngelihat sih dia merasa nyaman sama kamu, dia merasa bergairah. Itu passion tuh bergairah tuh gini ya, dia tuh ngerasa bahwa ketika dia sama dengan kamu, dia tuh benar-benar merasa bahagia, dia menjadi diri dia sendiri, dia nggak perlu berbohong, dia menjadi diri dia seapa adanya. Begitu juga sama kamu, nggak ada jaim-jaiman. Itu yang membuat hubungan kalian itu serasa nyaman, serasa berkembang, serasa kayak menikmati alurnya santai gitu loh ya. Dan di sini ya, kamu sama si dia tuh soulmate ya, jadi belahan jiwa. Ketika kamu dulu ketemu sama si dia ya sudah saling mengenal satu sama lain, karena kalian tuh soulmate, udah saling mengerti satu sama lain, udah sama-sama saling melengkapi. Tapi jangan salah, yang namanya soulmate, apakah soulmate itu selalu indah, happy ending? Enggak. Yang namanya satu hubungan, mau kamu twin flame, mau soulmate, mau karmic relation pun ya, tetap ada konflik ya. Konflik itu bukan harus sesuatu hal yang harus kamu takutkan, enggak. Konflik itu juga untuk memberikan kamu sebuah pembelajaran agar jiwa kamu tuh lebih dewasa. Karena gini, orang dewasa, orang yang lebih bijaksana itu hadir ketika kita itu diuji sama masalah gitu loh. Kamu nggak akan tahu tentang terangnya suatu cahaya kalau kamu nggak merasakan kegelapan dulu, dinginnya, kelamnya dulu sama kehidupan. Kamu nggak akan tahu tentang kebahagiaan juga gitu ya. Dan di sini ada romantic feeling, dia mungkin kangen sama kamu, dia lagi mengingat momen-momen ketika kalian bersama dulu ya. Dan di sini ada flirt, mungkin dia juga lagi menggoda, dia lagi bergairah ya. Gairah juga ada sedikit pengen disentuh secara fisik juga ya, sentuhan fisik yang namanya juga cinta ya. Cinta nggak juga tentang bicara soal hati, tapi juga sentuhan fisik ya, mungkin menyentuh tangan, menggenggam tangan, berpelukan, berciuman, itu sudah masuk dalam bentuk wujud kasih sayang. Mungkin itu yang dia rasakan ke kamu. Dan di sini heart to heart conversation ya, dia pengen ngobrol dari hati ke hati sama kamu, pengen membuka obrolan yang sangat-sangat deep banget antara kalian. Jadi kalian tuh bisa tahu unek-unek kalian tuh di mana, terus kalian tuh maunya apa dalam hubungan tuh bisa tersepakati oleh heart to heart conversation ini ya. Dari ngobrol, saling jujur satu sama lain, saling mengungkapkan perasaan sayang kalian dan lain sebagainya. Hambatan kalian tuh dalam hubungan tuh apa, itu juga di sini ya. Dan mungkin ya, karena dia pengen ngajak kamu ngobrol dari hati ke hati, mungkin dia pengen ngajak kamu ke jenjang serius, jenjang komitmen ya. Dia pengen punya hubungan yang lebih tinggi levelnya ya, ke arah keseriusan ya. Dia benar-benar serius sama kamu, dia benar-benar ingin menghabiskan waktunya, menghabiskan sisa hidup kalian sampai menua bersama itu dengan kamu gitu ya. Oke, kita lihat wisdom ya.
Aku baca cepet-cepet aja ya, nanti kalau aku baca kelamaan kamu juga capek denger aku cerewet. Oke. Kebijaksanaan jiwa kamu apa untuk Taurus? Oke. The Fates, nasib ya. Oke, emang takdir kamu harus gini. Poised, kamu siap. Oke. Breathe, bernafas ya. Oh, gak benar kan? Kamu harus melepaskan. Kamu terlalu apa ya? Terlalu overthinking, terlalu memaksakan segala sesuatu harus berjalan sempurna seperti apa yang kamu harus belajar melepaskan sih. Kalau kamu nggak belajar melepasin, kamu akan semakin menderita. Come to the end ya, pergi ke tepian ya. Mending ya, sebuah jembatan, sebuah penguatan, dan di sini ada trip ya, the trip. Oke, suku. Oke, Taurus ya, di sini ini adalah apa ya, kamu mungkin menghadapi situasi yang kurang menyenangkan, kamu mungkin punya banyak trauma di lingkungan keluarga kamu berangkat dari keluarga yang mungkin nggak baik-baik aja, itu juga sudah menjadi takdir kamu ya. Mungkin ini sudah jadi jalannya oleh semesta untuk kamu ya. Mungkin ini juga ada faktor karma ya, mungkin bisa karma dari past life ya, itu juga bisa ya. Tapi apapun itu ya udah terima aja dengan ikhlas aja ya. Semakin semakin menolak, kamu semakin keras kepala, bukannya kamu terbebas, malah kamu akan semakin menderita. Tapi ketika kamu udah bisa lepas, kamu legowo, kamu ya udah, ini mah sudah jadi jalan, ya udah terima dengan apa adanya. Kamu kan bisa ngelepas ini, kamu bisa belajar menemukan keindahan, kedamaian, ngerti bahwa oh, hidup tuh seperti ini toh, gitu loh. Nggak ada, kamu nanti mah bersyukur ketika kamu bisa melewatin ini semua. Kamu udah bisa bangkit dari kondisi keterpurukan kamu, nanti kamu bangga, oh ya aku pernah dulu berada di posisi ini, sekarang aku udah baik, aku bisa jadi diri aku yang lebih versi terbaik, aku mungkin bisa bantu orang sekitar, kamu malah bangga gitu ya. Jadi Taurus, berhenti keras kepala ya, berhenti melawan, jangan melawan arus terus Bu ya, capek kamu. Kalau kamu berenang melawan arus terus, kamu bukannya sampai tujuan, kamu akan semakin menderita, kamu akan semakin tambah cedera ya. Poised, oke, kamu diminta untuk siap ya, bersiaplah bahwa segala sesuatu tuh bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan di sini ada bridge ya. Bernafaslah dengan lega ya, lepaskan, ikhlaskan, semuanya akan berjalan baik-baik aja. Dan di sini ada come to the ends ya, pergi ke tepian ya, menyingkir aja ya. Biarkan masalah ini terjadi dengan sendirinya. Nanti juga akan ada penyelesaiannya, akan sendiri, akan berakhir dengan sendiri. Dan di sini ada mending ya, saatnya kamu untuk menguatkan, belajar untuk apa ya, obatilah, kayak kamu belajar healing pelan-pelan sama trauma kamu, sesuatu yang sudah rusak ya udah biarkan aja, pelan-pelan kamu bisa perbaiki, kamu akan perbaiki yang sudah ada untuk ke arah selanjutnya tentunya lebih baik. Di sini mungkin juga ada karena masalah faktor keluarga ya. Ini yang masih membelenggu kamu, yang jadi permasalahan family issues-nya kamu yang belum selesai. Ya. Aku energinya kok ngerasa kayak apa ya, kayak low banget sih, kayak aku harus gimana. Kamu orang yang ngerasa kayak keras kepala, pengen semua cepat selesai tapi nggak tahu jalannya gitu. Kamu pengen cepet-cepet harus selesai, tapi nggak tahu aku harus ngapain gitu loh. Yang ku tangkap itu si energi yang ku rasain untuk Taurus. Ngerasa banget aku energinya, pundakku dua-duanya tiba-tiba langsung pegel, kayak berat banget pundakku. Ya, yuk Taurus kita lihat yuk. Communicate clearly ya, communicate
Oke, komunikasi yang secara terbuka within the next few months ya, beberapa bulan dari sekarang. Remain positif ya, tetap positif ya. Belajar positif, tetap positif. Berada di ketentuan positif, reconsider ya. Mempertimbangkan. Abundance, kelimpahan. Dan no, jawabannya no. Dari pertanyaan yang kamu utarakan, jawabannya adalah no. Itu ya. Oke, itu untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Di bulan Januari ya. Oke, Taurus, kamu perlu komunikasi secara terbuka sama seseorang ini mungkin, atau siapapun lah, tentang sama situasi yang sedang kamu hadapi, bisa dengan keluarga, teman, atau pasangan, atau lain sebagainya ya. Kalau kamu nggak ajak komunikasi secara terbuka, kamu nggak mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesahmu, ya mereka juga tidak akan tahu, malah kamu juga tidak tahu maksudnya mereka juga, malah kesalahpahaman akan semakin menjadi. Dan di sini terjadi dalam beberapa bulan ya, mungkin kamu akan mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan kamu. Dan di sini tetap positif ya, tetaplah berpikir positif, tetap yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan di sini ada sebuah pertimbangan. Mungkin kamu butuh banyak pertimbangan nih, mungkin ya. Mungkin kamu juga nggak ada salahnya juga sih cari bantuan atau saran dari orang-orang sekitar kamu yang kamu pandang lebih ngerti tentang masalah ini, juga nggak ada masalahnya kok ya. Bisa teman, saudara, atau orang yang lebih tua, yang lebih bijaksana dalam mengatasi permasalahan kamu tuh juga bisa. Dan di sini kemungkinan kamu juga akan menerima kelimpahan juga ya. Akan ada kehadiran kelimpahan yang segera menaungi kamu. Tapi kelimpahan ini datang ya kalau kamu mengizinkannya hadir. Kalau kamu nggak mengizinkan hadir, ya tetap nggak bisa, akan tetap stagnan, akan mandek di tempat gitu ya. Dan jawaban yang mungkin sedang kamu pertanyakan, jawabannya adalah no. Oke, itu ya untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus di Januari ini. Yuk kita lihat yuk, ini dulu. Oke. Ini love song kamu ya. Oke. Dua aja. Oh, Ellen Goulding ya. Love Me Like You Do ya. Soundtracknya 50 Shades of the Grey. 50 Shades of the Grey ya. Love me like you do, love me like you do ya. mungkin seseorang ini lagi bergairah sama kamu ya, lagi pengen kamu sentuh ya, atau mungkin kamunya ya lagi bergairah sama seseorang ini juga bisa loh ya. Ada gairah ya kita sama-sama udah dewasa, ngerti lah maksudnya ya, sentuhan secara fisik ya. Akmu lovely, Dewi just so lovely, tuh ya, lagu Korea Lovely. Mungkin kamu terpanah ya, hati kamu ya, dia nembak kamu pakai dewa cupid, pakai panah cupidnya ke kamu ya. Mungkin kamu jatuh cinta sama seseorang ini, atau seseorang ini yang terpanah sama panah cintanya kamu. Oke, itu ya. Oke.
Bagus kok, aku suka ya energinya untuk Taurus. Yuk kita lihat yuk inisial namanya. Cari sendiri lagunya di aplikasi musik ya. Oke, yuk kita lihat yuk klarifikasinya. So lovely, they're so lovely. Dewi just so lovely. Du ya. Gary, Fanta, Xavier, mantan, Viva, ada Romeo, Kakak, William ya. Romeo-nya kuat sekali. Di sini ada Vivanya juga kuat. Juliet, ada Williamnya juga kuat ya. Ulfa, Mario, Mama, Queen, cinta Indonesia, cinta Indonesia ya. Ci ya, mungkin kamu orang Chinese ya, Cici ya. Kakak, Olah ya. Xavier mantan, Zen Malik ya. M Mario, satu lagi J Juliet, Cinta Laura, Sandra Bullock, Sandra Dewi lagi kena kasus korupsi 300 triliun ya. Olah ya. Oke, itu bisa inisial nama kamu, nama si dia, nama tengah, nama panggilan, nama julukan, atau nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia ya. Wow, siapkah kamu sama perubahan ya? Releasing, tentang apa? Releasing, melepaskan ya. Jangan kamu terlalu keras kepala sama impian kamu yang belum tercapai. Kamu terlalu keras kepala. Oke, ini bisa tanggal, bulan, tahun lahir atau kakak kembar yang sering kamu lihat ya. Oke, pesannya, siapkan dirimu untuk suatu perubahan hidup baru ya. Kamu nggak bisa terus-terusan kamu berdiam di tempat, kamu terlalu fokus sama zona nyamannya kamu nggak bisa. Hidup itu terus berjalan, kamu harus keluar dari zona nyamannya kamu harus nerima, siap sama perubahan yang datang, tidak bisa diprediksi ya. Dan kamu juga harus lepasin mimpi kamu, lepasin impian apa ya, gini loh, kamu lepaskan ambisinya kamu, karena kamu terlalu berambisi. Saatnya kamu harus merilis, lepaskan ya. Ketika kamu rilis, kamu melepaskan, kamu udah nggak terfokus sama apa ya, materinya kamu nggak terfokus sama ambisi impian kamu ini, maka kamu bisa mendapatkan ini pelan-pelan dengan sendirinya. Semesta akan menurunkan impian kamu ini pelan-pelan gitu. Emang hukum semesta tuh emang gitu. Semakin kalau kamu manifestasi, afirmasi, terus kamu menunggu hasilnya kapan datang, kenapa kok aku nggak dapat bla 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 bla, ya nggak dapat. Tapi ketika kamu manifestasi, afirmasi, scripting mungkin ya, itu kamu lepas udah ya seapa adanya, kamu udah nggak mikir ini mau terjadi nggak sama hidup aku, bla bla bla, udah kamu nggak mikir, kamu ya udah biarkan aja terjadi seapa adanya. Ini mah datang sendiri nanti, apapun itu, bahkan tentang jodoh pun, tentang keuangan, kestabilan finansial tuh sama. Aku ngalamin sendiri Bu ya, baru aja aku saat ini masih terlilit utang gede juga. Aku berusaha untuk rilis, aku berusaha untuk melepas, sudah nggak terlalu apa ya mempedulikan, ya udahlah, kalau nggak bisa bayar ya udah, kalau aku bisa bayar ya aku sebisa mungkin nanti aku tetap akan lunasin, karena aku juga tahu itu tanggung jawabku, itu aku adalah suatu apa ya,
keputusan aku, waktu itu aku utang, aku harus bayar, tapi ya kalau belum ada ya mau gimana, kalau ada pun aku pasti akan bayar, tapi udah lepaskan aja, udah percaya sama semesta. Ya pelan-pelan dapat rezeki, nggak disangka-sangka, beneran itu. Ya itu ya harus kamu lakukan ya untuk Taurus Sun Moon Rising and Venus di Januari 2025. Oke, thank you udah nonton. Selebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kataku atau penyampaianku yang kurang berkenan di hati kamu, mohon dimaafkan dan bijaksana dalam menyikapi setiap readingan ini. Ya, ini kan bersifat general dan versa. Energinya bisa kebolak-balik antara kamu sama si dia. Anggap aja fun ya. Jangan telan mentah-mentah, Bu. Oke. Bila membutuhkan pembacaan lebih akurat, lebih resonate, ya silahkan ambil personal reading denganku. Keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini ya, berbayar. Kalau nggak ada rezeki, belum ada uang ya, tunggu aja dari video-video aku di YouTube ya, ini secara gratis saja ya. Cuma bayarnya pakai subscribe sama like, komen aja ya. Tapi komenlah yang positif ya. Agar kepositifan itu balik ke kamu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bila kamu suka. Dan yang udah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan banyak banget terima kasih. Bantuan kamu, dukungan kamu sangat berarti banget buat aku. Aku akan bagi-bagi 7 giveaway untuk 10.000 subscriberku nanti. Tinggal bentar lagi ya. Dan semoga kelimpahan dan kebaikan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada ya. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching next video. Thank you so much. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah, makasih ya.